Ngeri. Satu persatu, Roy Suryo CS alami kejadian aneh setelah dilaporkan Jokowi. Setelah Presiden Jokowi resmi melaporkan 5 orang dalam kasus tudingan ijazah palsu, sejumlah kejadian aneh menimpa para pelapornya. Salah satu yang paling vokal, Roy Suryo, kini ramai dibicarakan usai kabar duka dan musibah menerpa rekan-rekannya. Dr. Tifa, rekan Roy, kehilangan kakak kandung yang merupakan sahabat Roy Suryo sejak masa sekolah. Sementara itu, Rizal Fadila dilaporkan mengalami kecelakaan setelah pulang dari Bareskrim Polri. Ia ditabrak motor di Bandung saat hendak menyeberang jalan dan harus beristirahat atas saran dokter. Kita tidak menyambungkan ini ke kasus Jokowi, tapi ya, aneh saja, ucap kuasa hukumnya. Tak hanya mereka, saksi pihak Jokowi sendiri, Bambang Prasetyo, juga dikabarkan meninggal dunia setelah memberikan keterangan di persidangan. Publik pun ramai berspekulasi. Ini peringatan? Atau mungkin karma berjalan lebih cepat dari dugaan? Netizen juga mengingatkan, jangan salahkan Jokowi. Itu risiko menuduh tanpa bukti. Jangan-jangan Pak Jokowi adalah wali. Ilmuwan sebagai peneliti, alhamdulillah rekan-rekan para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi penelitian yang terkait dengan kebenaran ilmiah. Peneliti dari Eropa, Bu. Eropa mana, Bu? Negara Eropa kan banyak. Banyak, Bu. Negara Eropa tuh banyak. Tapi gini, meskipun penelitian itu dilakukan sama peneliti luar negeri, yang dilakukan mereka tuh ya sama, konfirmasi sama universitasnya. Orang universitasnya masih ada, UGM. Masih ada, Bu, UGM. Kecuali kalau universitasnya itu udah nggak ada. Nah, itu baru. Saya yang bekerja di UN atau PBB di New York akan menghubungkan saya selaku perwakilan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia. Saya baru pulang dari Australia sebulan yang lalu. Itu akan menghubungkan saya dengan contact person atau liaison officer yang dari UN atau PBB Jenewa. Jadi akan ditindaklanjuti. Saya juga habis pulang dari Australia, Pak. Kok nggak ketemu ya sama bapaknya tadi? Allah, lebih percaya kalau yang subur punya istri 10. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikikis. Masalah ijazah Jokowi sudah merambah ke planet Pluto melibatkan peneliti dari planet lain. Itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi penelitian. Dan juga aktivis dari semua daerah yang datang jauh-jauh sini untuk memberikan ngomong dupluk. Itu kalau kerjasama sama Eropa loh, Eropa sebelah ndi jajal. Coba. Kita yang saat ini dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Laboratorium Eropa, Australia, muntuk. Kalau ngacam coba lihat kayak begini. Ini maksudnya kan. Aduh. mereka dilaporkan terkait laporan Joko Widodo. Justru yang ada itu kerjasama dengan rumah sakit luar negeri, bro. Nih, contohnya nih, Eki Sujana nih. Panggilan klarifikasi karena Bang Egi sakit lagi di luar negeri, maka kami ya happy blessing. Alhamdulillah. Lagian saya juga heran, kenapa sih orang-orang itu pada percaya kalau dokter Tifa kayak gitu tuh dokternya itu dokter beneran. Kalau saya sih nggak percaya sih. Justru saya curiga tuh ijazahnya palsu. Karena apa nih? Contohnya nih, Egi Sujana sakit, itu semestinya tuh disuntik sama dokter Tifa. Kalau Tifa itu dokter. Bukannya lari ke luar negeri. Kalau memang dia meriang, demamnya tinggi atau gimana, dia itu disuntik sama dokter Tifa. Kalau dia itu dokter, ini malah dibawa ke luar negeri. Gimana sih? Aduh, bener. Ya Rismon juga gitu. Dari
itu juga nggak diakuin sama kampusnya Jepang. Ini Tifa juga sama kampusnya nggak diakuin. Gini nih, tapi nuduhnya Jokowi. Maunya bongkar ijazah Jokowi, tapi ijazahnya sendiri-sendiri yang nggak diakui. Kan konyol. Woi, si Panci ketawa-ketawa nih, tapi hatinya menangis tuh karena bentar lagi masuk lagi. Berita terbaru dari Pak Kasmujo. Saya baca di CNN. Kasmujo tegaskan bukan dosen pembimbing skripsi. Dilansir dari detikjogja.com, di situ Pak Kasmujo mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu bukan dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Tapi Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing akademik Pak Jokowi. Nah, sementara setelah dilaporkan, Pak Kasmujo itu datang ke dekan Fakultas Kehutanan UGM. Nah, dan Pak Kasmujo itu mengaku tidak mampu untuk menghadiri sidang karena dia belum pernah terkena kasus sekalipun. Dan dari pihak UGM sendiri itu akan mengurus semuanya tentang dilaporkannya Pak Kasmujo ini. Nah, gini aja Ci Panci. Kemarin kalian itu menuduh bahwa Pak Jokowi SMA aja nggak lulus ya. Terus kalian laporin tuh SMA-nya yang tempat sekolah Pak Jokowi dulu. Nah, kalau Pak Jokowi kuliah di UGM, berarti kan Pak Jokowi juga sekolah di SMA dong. Terus gimana nanti kalau SMA yang di Surakarta itu menuntut balik kalian? Logikanya gini aja Ci Panci, misalnya lo itu menikah di KUA, lalu lo menyelenggarakan resepsi, dan gua hadir di resepsi lo. Nah, di situ saat gue lihat lo sama istri lo di atas panggung pernikahan, gue yakin bahwa buku nikah lo itu asli. Ibaratnya kayak gitu aja. Atau ijazah yang menurut lo asli itu ijazah yang ada capnya gambar panci gitu. Saya yakin 1000% kalian ini sudah tahu bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Tapi kalian itu emang sengaja membuat gaduh negara di Indonesia. Kalian aja dari uji forensik dari Polri untuk menguji ijazahnya itu kalian nggak percaya. Sama polisi kalian nggak percaya. Sama presiden kalian nggak percaya. Sama mantan presiden kalian nggak percaya. Sama wakil presiden kalian nggak percaya. Terus apa gunanya kalian hidup di Indonesia ini? Mendingan menurut saya kalian itu mendingan langsung angkat kaki aja dari Indonesia. Yang setuju komen ya, the logo. Dulu berikut ini. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Diasingkan dasmu. Respon. Lo itu mendingan nggak usah ngurusin ijazah Pak Jokowi dulu deh. Soalnya kenapa? Ijazah lo sendiri aja juga diduga palsu. Nih, kemarin ada email dari rektor Universitas Yamaguchi yang ada di Jepang sana. Dan kata rektor Universitas Yamaguchi itu, di kampus tersebut tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Resmond Sianipar gitu loh. Jadi gelarmu yang katanya ahli digital forensik itu berarti juga palsu dong. Terus nih si Tifa yang katanya juga dokter lulusan kampus Driarkara, dan sementara itu dari pihak kampus Driarkara itu langsung klarifikasi bahwa Tifa itu bukan lulusan S3 dari kampus tersebut. Nah, bukan lulusan dokter filsafat dari kampus tersebut. Berarti palsu juga dong ini ijazah dokter Tifa ini.
Terus nih buat si Panci ya, si Panci. Nah, kenapa Panci itu kok bisa menjadi pakar telematika? Padahal telematika itu kan singkatan dari telekomunikasi dan informatika. Sementara si Panci ini saat kuliah di UGM itu S1-nya si Panci ini mengambil komunikasi. Lalu S2-nya si Panci ini mengambil jurusan Magister Kesehatan. Dan setelah menjadi Menpora, si Panci itu mengambil semua perabotan di rumah dinasnya. Dan anehnya lagi, mereka bertiga itu yang meneliti ijazahnya Pak Jokowi itu ternyata belum pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi. Jadi yang mereka teliti itu ijazah Pak Jokowi yang ngambilnya dari medsos. Dan di Surakarta, Jawa Tengah, ada salah satu pengacara penggugat Pak Jokowi bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ternyata pengacara tersebut malah dijadikan tersangka sama Polres Sukoharjo. Soalnya kenapa? Soalnya ijazah sarjana hukumnya itu juga palsu. Nah ini bedes tuwean nih ikut-ikutan juga nih. Mau ngomong apa nih si bedes tuwean ini? Salam Pancasila. Cara memastikan ijazah Jokowi asli atau palsu sangat mudah. Tidak ada yang susah bagi peci merah. Cara mengetahui ijazah Jokowi asli atau palsu itu bisa dimulai pada saat awal karir politik Jokowi, yaitu menjadi wali kota Solo. Jokowi mendaftar menjadi calon wali kota itu pada tahun 2005. Ya, dia mendaftar melalui partai PDIP. Kalau orang-orang bilang PDIP tahu bahwa ijazah Jokowi palsu, ya tidak juga. Yang tahu adalah KPUD Kota Solo waktu Jokowi mendaftar atau mencalonkan diri. Ini loh bedes peci merah. Si untu palsu, si gigi palsu. Daripada lo itu ikut-ikutan ngurusin ijazahnya Pak Jokowi, mendingan lo itu ngurusin gigimu yang palsu itu dulu. Jadi menurut saya gini aja sih, bedes peci merah ini daripada dikasih gigi palsu gitu, mending gigimu itu diganti dengan gigi persneleng, biar omonganmu bisa terus jeplak-jeplak, jengat-jengat. Drogok.